Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Dibuka halaman 4. Dimulai dari halaman 4. Yang tidak bawa kitab berdiri. Ayo Dan. Bismillahirrahmanirrahim. As-sanatul ula, tahun pertama, minal hijrati, dari hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bina'ul masjidi, adapun membangun masjid. Asy-syarifi, yang mulia, membangun masjid yang mulia. Bad'ul adhani, azan pertama kali. Adzan pertama kali, adzanu fajrih Ramadhanah, adzan fajar Ramadan. Adzanul jumu'ati, adzan di hari Jumat. Fi sanatil ula, di tahun yang pertama. Fi sanatil ula, di tahun yang pertama, minal hijrati, dari hijrah. Bana membangun, bana membangun. Ar-Rasuluh, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjidahu, masjidnya, asy-syarifah, yang mulia, wa qad amilah, dan sungguh melakukannya
fihi di dalamnya, di dalam membangun, binafsihi dengan dirinya sendiri. Ayo kitabnya dibuka, jangan ngobrol terus, waktunya ngaji. Liyuraghibah, ayo diartikan. Liyuraghibah, agar memotivasi al-musliminah, orang-orang muslim lainnya, fil amali, di dalam beramal, di dalam membangun masjid. Setelah Rasulullah berdakwah di Mekah selama 13 tahun, periode Mekah berapa tahun? 10 apa 13? Di tahun pertama hijrah ke Yathrib, ke Madinah, pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah membangun masjid. Ketika membangun masjid, Rasulullah juga ikut membangun. Juga dalam suatu riwayat dikatakan Rasulullah juga menata bata masjid, Rasulullah juga ikut melakukannya. Tujuannya apa? Agar memotivasi para tukang lainnya yang ikut serta membangun masjid. Ini menjadi metode dakwah. Jadi semisal ketua kelas ingin melihat teman-teman kelasnya rajin menyapu, maka ikutlah menyapu. Ketika keamanan ingin memotivasi agar teman-teman yang lain disiplin, maka hendaklah mendisiplinkan diri. Ketika tim Ubudiyah ingin melihat teman-temannya disiplin berjamaah, maka dimulai dengan diri sendiri, rajin berjamaah. Ketika yang mimpin Wirdul Latif atau Rotibul Haddad, agar teman-teman yang lain senang membaca, maka yang mimpin, yang menjadi imam juga ikut membaca. Rasulullah begitu. Ketika para sahabatnya berbondong-bondong membangun masjid, Rasulullah pun ikut membangun masjid. Rasulullah bahkan ketika peperangan beberapa kali ikut berperang. Jadi Rasulullah tidak hanya pandai menyuruh, tapi Rasulullah memberikan contoh. Inilah
uswah hasanah, contoh yang baik. Tujuannya apa? Liyuraghibal muslimin, agar orang-orang Islam, para sahabatnya, para pengikutnya termotivasi untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Wa fiha, dan di tahun itu syuri'ah, disyariatkan al-adhanuh, apa adzan. Awalnya begini, Rasulullah meeting bersama para sahabat radhiyallahu anhum. Rasulullah bermusyawarah, berdiskusi. Ayo, buku apa itu? Ditutup dulu. Ayo fokus dulu. Rasulullah meeting atau bermusyawarah, rapat dengan para sahabat. Bagaimana caranya memberitahu para sahabat, memberitahu orang-orang muslim bahwa sudah waktunya sholat. Ada yang usul begini ketika rapat, bagaimana kalau mengangkat bendera? Jadi kalau waktunya sholat bukan adzan. Usulan pertama yang didapat oleh Rasulullah, yang didapat di saat meeting, bagaimana Rasulullah kalau ketika adzan itu, ketika waktunya sholat, angkat bendera. Jadi menancapkan bendera setinggi-tingginya sebagai tanda sudah masuk waktunya sholat. Yang lain usul juga, kalau begini, kalau sudah waktunya sholat, menyalakan api di tempat-tempat yang gunung, yang tinggi seperti bukit, gunung, itu menyalakan api sebagai tanda waktu masuknya sholat. Semuanya mengusulkan pendapatnya masing-masing. Dan yang terakhir mengusulkan bagaimana kalau ketika sudah waktunya masuk sholat itu dipanggil, hayya 'alas shalah, dipanggil. Semuanya tidak direspon oleh Rasulullah, semua pendapat tidak diterima oleh Rasulullah kecuali satu pendapat, yaitu dikumandangkannya adzan. Jadi adzanlah yang menjadi tanda kalau waktunya sholat sudah masuk. Ini usulan Sayyidina Bilal. Usulan salah satu sahabat yang pertama kali adzan itu adalah Sayyidina Bilal melalui mimpi. Ketika pendapat ini diutarakan, Sayyidina Umar bin Khattab berkata, demi Allah, wallahi ra'aitu mithlahu, demi Allah saya juga bermimpi tentang adzan. Jadi pendapat ini berdasarkan mimpi para sahabat atau salah satu sahabat. Untuk apa adzan?
liyunabbihah, agar memberi peringatan, al-ghafilah, orang yang lalai, orang yang lalai. Al-ghafilah, orang yang lalai. Ayo diartikan. Yang tilmid sudah ya. Ini diulang dari awal karena tilmidah masih pertama kali memaknai juz 2. Wa yudzakkirah, dan mengingatkan, as-sahiyah, pada orang yang lupa. Liyakuna, agar ada al-ijtima'u, perkumpulan, aman menyeluruh, aman menyeluruh. Ini tujuan azan, untuk mengingatkan orang-orang yang lupa atau tidak tahu bahwasanya sudah masuk waktunya sholat. Meskipun di luar sudah azan, di sini ketika mau sholat itu juga disunahkan azan. Karena azan ada yang berpendapat hakun li sholah, haknya sholat, bukan haknya waktu. Jadi meskipun waktu sudah masuk setengah jam yang lalu, tetap disunahkan azan. Kalau di sini bukan hanya untuk mengingatkan orang yang lupa azan, khususnya subuh, tapi untuk membangunkan teman-teman yang tidur. Azan subuh itu untuk membangunkan teman-teman yang masih tidur. Wazadah, dan menambah, Bilalun, siapa sahabat Bilal? Ya sudah, yang berdiri boleh duduk manis kembali. Iya, karena kalau ngaji ini duduk manis. Kalau duduk di kamar tidak ikut ngaji, itu namanya duduk pahit. Duduk pahit. Wazadah, dan menambahi, Bilalun, siapa Bilal? Kalau duduk manis itu duduk sambil ngaji. Kalau duduk pahit, duduk sambil menunggu pasangan sejati. Wazadah, dan menambahi, Bilalun, siapa Bilal? Fi adzanis subhi, di adzan subuh, menambahi, as-salatu khairum minan naum. Ya. Suara saya bukan suaranya vokalis El Mawardi, jadi gak enak. As-salatu, adapun solat, khairun,
ialah lebih baik minan naumi, dari tidur. Dua kali baca ini ketika azan subuh, tapi tetap saja tidak bangun-bangun. Bangunnya ketika sudah diobrak-obrak, ketika sudah dipukul sama serban, baru bangun. Padahal arti dari as-salatu khairun minan naum, salat lebih baik daripada rebahan, daripada tidur. Cara bacanya yang sesuai tajwid, as-shalah itu tidak harus panjang-panjang. As-shalah tidak. Mat tabi'i itu dua ayunan, dua harokat atau satu alif. As-salatu itu cukup sudah. Ustadz, agar lebih panjang sholatnya daripada tidurnya, as-salatu khairum minan naum. Naumnya sebentar, padahal naum di sini adalah mat arid lisu. Boleh satu ayunan, boleh dua ayunan, boleh tiga ayunan. Minan naum itu boleh, itu sesuai tajwid, bukan sesuai fungsinya. Tapi karena ini bukan Al-Quran, boleh-boleh saja. Tapi yang sesuai dengan tajwid, as-sholahnya jangan terlalu panjang, naumnya boleh minan naum, atau lebih panjang lagi, minan naum, atau lebih panjang lagi, tiga ayunan, khairum minan naum. Nanti tambah tidur Ustaz kalau naumnya terlalu panjang. Tidur dan tidaknya itu tidak ada kaitannya dengan azan. Yang penting dibangunin, insya Allah bangun. Berapa kali as-salatu khairum minan naum? Marrotainih, dua kali. Berarti siapa sahabat yang menambah as-salatu khairum minan naum? Sayyidina Bilal. Fawafaqah, maka sepakat, setuju, alaiha, atas ziyadah, atas tambahan, ar-rasuluh, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shalla, semoga memberi rahmat, Allahu, siapa Allah, alaihi, atas Nabi Muhammad, wasallamah, dan memberikan keselamatan. Wakanah, dan ada, ar-rasulu, siapa Rasul,
ya'muruh memerintahkan Rasul fi fajri Ramadana di waktu subuh Ramadan bi adzanaini dengan dua adzan. Jadi subuh itu dua adzan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awwaluhuma, adapun adzan pertama dari keduanya, ayo yang tidak mengartikan jangan ngobrol. Awwaluhuma, adapun adzan pertama dari keduanya, yunabbahu, diingatkan. Ayo maju kamu di sini. Diingatkan. Diingatkan bihi dengan adzan al-ghafilun, orang-orang yang lupa, hatta yatanabbahu, sampai sadar, sampai bangun, litasahuri, untuk sahur. Wathani, adapun yang kedua, lissolati, untuk solat. Jadi sunnah di bulan Ramadan adanya dua kali. Yang pertama adzan jam 3 malam atau jam 2 malam. Dulu di daerah, di kampung saya di Jember, itu jam 2 malam itu sudah adzan. Tujuannya agar orang-orang yang mendengar terbangun untuk melaksanakan atau persiapan sahur. Adzan yang kedua untuk sholat. Tapi ada di sebagian daerah adzan yang pertama diganti woro-woro. Sahur, 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 sahur. Iya. Itu untuk memberikan kabar bahwasanya sudah waktunya sahur. Bahkan di sebagian gang perkotaan itu sekelompok anak muda kadang keliling sambil membawa drum dan lain-lain untuk memberikan untuk membangunkan tetangganya kalau sudah waktunya sahur atau hampir imsak. Adanya 2 kali. Wa kana, dan ada adzanul jumu'ati, apa adzan Jumat, wahidan, ialah satu, min ahdir Rasul, mulai dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila khilafati Abi Bakrin, sampai masa khilafah Abu Bakar, wa Umar, dan Umar. Awaluhu, adapun pertama kali adzan, idza jalasah, apabila sudah duduk, al imamu, siapa imam, alal mimbari, atas mimbar, wa kana,
dan ada ala babil masjidi, di pintu masjid. Wazada, dan menambah Utsmanu, siapa Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, al-adzan tsaniyah, adzan yang kedua, bisa babi kathratin nas, karena sebab sudah banyak masyarakat. Jadi adzan Jumat itu berapa kali di masa Rasulullah sampai Sayyidina Umar? Itu 1 kali. Namun di masa Sayyidina Utsman itu dilakukan 2 kali. Yang pertama, jangan ngobrol. Yang pertama dilakukan untuk memberi kabar bahwa sudah hampir masuknya sholat Jumat, dan yang kedua akan segera melaksanakan sholat Jumat. Ya. Berarti sejak kapan adzan 2 kali di hari Jumat? Sejak sahabat, dimulai di waktu para sahabat Sayyidina Utsman. Ayo, jangan rame-rame, waktunya ngaji. Jadi di masa Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, adzan Jumat hanya 1 kali. Di masa Sayyidina Utsman barulah adzan 2 kali. Yahudul Madinati, Yahudi Madinah, halaman 5. Yahudi Madinah. Adawatuhum, permusuhan orang-orang Yahudi, lil muslimin, untuk orang-orang muslim. Jadi yang dianggap musuh itu adalah orang-orang Yahudi. Kalau sesama muslim itu sejatinya bukan musuh, hanya musuh-musuhan, bukan musuh beneran. Ya. Karena orang-orang mukmin itu kalau ikut mazhabnya Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun, orang-orang mukmin itu adalah saudara. Makanya ada orang yang berdakwah ketika menyapa jamaah itu sapaannya dengan sebutan saudara. Ada dai yang lucu, jadi selalu menyebutkan saudara. Apabila saudara ingin banyak saudara, wahai saudara-saudara, maka seringlah para saudara silaturahim kepada para saudara-saudara. Karena memang orang-orang mukmin itu sesama muslimnya adalah anggap saudara. Ya, meskipun kadang saling bertengkar, kadang damai. Rasulullah pun
Bahkan Sayyidina Ali pernah bertengkar dengan Siti Fatimah. Ya. Jadi Sayyidina Ali, padahal Sayyidina Ali ini kan orangnya romantis, pernah bertengkar dengan istrinya tercinta, dengan Sayyidah Fatimah. Sehingga Sayyidina Ali itu tidur di luar, tidak tidur di kamar, tidur di masjid. Dulu masjid kan tidak dikasih tehel keramik, tapi tanah, pasir, debu. Kemudian dicari oleh Rasulullah, kemana Sayyidina Ali mantu saya kok tidak tidur di rumahnya? Dicari-cari, ternyata tidur di masjid. Ketika dibangunkan oleh Rasulullah, banyak debunya. Kemudian dipanggil Sayyidina Ali dengan panggilan Abu Turab, bapaknya Abu Turab, bukan Abu Alam. Abu Turab, bapaknya debu. Sayyidina Ali ini orang pencemburu. Bahkan ketika Siti Fatimah gosok gigi, ya, Sayyidina Ali cemburu pada siwaknya. Wahai siwak, seandainya kamu manusia, saya bunuh kamu karena sudah menyentuh bibir istriku. Namanya siwak. Bahkan ada pemuda saking pencemburuannya, ketika sandal istrinya berdampingan dengan sandal orang lain, itu dipindah. Karena sandalnya itu adalah sandal istrinya, sedangkan sandal yang lain adalah sandal lelaki yang lain. Maka seorang suami harus cemburuan, wajib. Kalau tidak cemburuan seorang suami, itu adalah calon penghuni neraka. Ikhbaruhum, memberi kabarnya orang Yahudi, anir rasulih, tentang Rasulullah, qabla bi'tsatih, sebelum diutusnya. Jadi orang-orang Yahudi itu sudah tahu bahwa di akhir zaman nanti ada Rasulullah, ada utusan. Tapi setelah Rasulullah diangkat menjadi utusan, orang Yahudi tidak percaya. Orang-orang kafir Quraisy tidak percaya. Kenapa? Karena yang diutus bukan diri mereka, tapi Rasulullah. Hasud. Mu'ahadatul Yahudi, perjanjian orang-orang Yahudi. Jadi di bab kedua ini nanti yang akan dibahas tentang permusuhan orang-orang kafir Yahudi dan orang-orang Muslim, kabar tentang diutusnya Nabi, dan kisah orang-orang munafik, dan perjanjian orang-orang Muslim dengan orang-orang Yahudi. Ini di bab yang kedua. Orang munafik itu ada pimpinannya. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya Abdullah, hamba Allah, tapi tidak sholat.
Abdullah. Ada namanya selamat tapi sering tabrakan. Ada namanya damai tapi sering ribut. Ada namanya ribut tapi selalu damai terus. Makanya orang tua kalian memberi nama kalian dengan nama-nama yang bagus, harapannya nama itu menjadi doa. Tapi ada namanya yang bagus, perilakunya tidak bagus. Seperti tokoh munafik namanya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah ini nama yang paling bagus, tapi menjadi tokoh munafik bermuka dua. Di depan umum beda, ketika di depan kelompoknya beda. Wallahu a'lam bishawab. Mana ambilkan tawajuhat untuk doa. Ayo segera. Saya ingin ikut Kiai Azaim. Kiai Azaim itu pengasuh pondok pesantren Sukorejo. Itu ketika mimpin doa habis taklim itu mimpin sendiri. Iya. Dan dulu ketika saya ngaji di depan guru-guru saya itu mimpin doanya mimpin sendiri. Jadi saya pengen baca sendiri ya. Ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana atarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna. Ya Rabbana atarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubah tausil li kulli haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li wa lidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasairil khillani ya Rabbana bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna ya Rabbana bi annana wa annana asrafna ala ladha wa kulli dhi mahabbah aw jiratin
أو صحبة ومسلمين أجمع آمين ربي أسمى فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدد طش الصوب والحمد لله إلهي في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي يا ربنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Shallu ala Nabi Muhammad.